Hai semuanya, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai tenses yang berikutnya, yaitu present perfect continuous ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai present perfect, sekarang kita akan belajar mengenai present perfect continuous. Nah, tenses ini digunakan untuk berbicara tentang sebuah tindakan atau tindakan-tindakan yang dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai baru-baru ini atau terus berlanjut ke masa depan, ya. Intinya dia present perfect continuous ini menyatakan perbuatan yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Ya, agak-agak mirip dengan present perfect ya, dimulai pada waktu lampau dan masih ada efeknya sampai sekarang ya. Tapi masih tetap ada perbedaan antara present perfect dan present perfect continuous. Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Ya, untuk sekarang ini kita belajar dulu tentang present perfect continuous, yaitu perbuatan yang dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Rumusnya adalah subject plus has atau have been plus verb 1 plus ing. Ya. Di sini saya memberi contoh she has been swimming. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya seperti ini ya. I have been living, negatifnya I haven't been living, interrogatifnya have I been living. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini I dan you, we, they memakai have, kemudian he, she, it memakai has. Ya, jadi cuma itu saja. Pemakaiannya rumusnya tidak terlalu susah, ya. Dan untuk interrogatifnya tinggal memindahkan auxiliary verb have atau has-nya ke depan seperti ini. Untuk negatifnya tinggal tambahkan not saja. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat pemakaiannya ya. Coba kita pelajari contoh berikut ini. Ada pertanyaan, is it raining? No, it isn't, but the ground is wet. Kemudian ditulis it has been raining dengan menggunakan present perfect continuous. Nah, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini mengacu pada sebuah tindakan yang sudah selesai, tetapi kalian dapat melihat buktinya. Ya, tadi kan sudah saya katakan di sini terus berlanjut sampai baru-baru ini, ya, baru-baru ini berarti kan baru-baru ini aja gitu. Kemudian bisa berlanjut sampai masa depan, ya, masih berlangsung sampai sekarang. Tetapi dia juga bisa dipakai untuk mengacu pada sebuah tindakan yang telah selesai, tetapi kalian dapat melihat buktinya. Buktinya di sini adalah ada bekas-bekas hujan. Ya. Jadi present perfect continuous ini pemakaiannya adalah ketika kita berbicara tentang sebuah tindakan yaitu yang cukup lama, yang dimulai di masa lalu dan baru-baru ini berhenti atau baru berhenti. Ya. Oke, contohnya you've out of breath. Ya, kamu kok tersengal-sengal. Have you been running? Nah, dari sini ada buktinya bahwa dia pasti habis berlari. Ya, karena nafasnya tersengal-sengal. Ada evidence-nya, ada buktinya. That man over there is bright red. I think she's been sunbathing. Nah, di sini pria di sana itu kok sepertinya kulitnya warna merah terbakar begitu ya. Pasti dia telah sunbathing ya, telah berada di bawah matahari ya, dia berjemur di matahari di sini. Jadi ada buktinya ya. Why are your clothes so dirty? What have you been doing? Nah, di sini ditanya, kenapa kok bajunya kotor? Apa yang sedang engkau lakukan? Ya, jadi dia pasti sedang melakukan sebuah tindakan yang cukup lama. Ya. Yang di sini juga sama kan, cukup lama. Di sini juga larinya cukup lama. Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking? Nah, di sini karena dapurnya kotor, ditanya, makanya ada pertanyaan, siapa nih yang telah memasak? You look tired. Have you been sleeping properly? Nah, di sini kok kelihatannya lelah ya. Apakah kamu tidur secara teratur gitu kan? I've got a stiff neck. I've been working too long on computer. Nah, di sini dia ngaku sendiri, saya kok ini leher saya kok kaku ya. Pasti saya gara-garanya ini kerja di komputer terlalu lama. Nah, jadi dia bisa mengambil kesimpulan. Jadi orang-orang ini bisa mengambil kesimpulan bahwa
sesuatu pasti telah dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Jadi sudah ada buktinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan orang yang habis, misalnya dia habis di lututnya ada berdarah gitu ya. Nah, pasti kan kita bilang, apakah kamu berlari lalu jatuh gitu kali ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada buktinya. Ya, jadi bisa seperti itu digunakan present continuous ya. Ada bukti-buktinya yang jelas. Kemudian kita juga menggunakan present perfect continuous untuk bertanya atau mengatakan berapa lama sesuatu telah terjadi. Ya. Jadi present perfect continuous ini lebih cenderung bertanya tentang durasi sesuatu yang telah terjadi. Ya. Dan waktunya ini waktu dari tindakan atau situasi ini dimulai di masa lalu ya, pastinya di masa lalu dan pasti terjadi atau baru saja berhenti. Ya, coba kita lihat contoh ini. It is raining now. It began to rain 2 hours ago. Nah, di sini pakai past tense dia ya, karena 2 hours ago di sini kan pemakaian ago. And it is still raining. Nah, ini present continuous. Lalu, gara-gara adanya sebuah peristiwa situasi ini, dibuatlah sebuah present perfect continuous. Oh, berarti it has been raining for 2 hours. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya ini pasti sudah hujan selama 2 jam. Ya. Tapi masih berlangsung ya, belum masih berlangsung di sini, masih hujan. Has been raining for 2 hours. Okay, we often use the present perfect continuous in this way, especially with how long for dan since. Ya, jadi inilah dipakai tentang inilah pemakaian how long, berapa lama, selama atau sejak dipakai. Ya, contohnya lagi, how long have you been learning English? Nah, sudah berapa lama kamu belajar English? Kemudian they have been waiting here for over an hour. Nah, mereka telah menunggu di sini selama lebih dari 1 jam. I've been watching television since 2 o'clock. Di sini sudah menonton televisi sejak jam 2. George hasn't been feeling very well recently. Nah, di sini juga baru-baru ini ya, dia tidak merasa nggak enak badan ya. Have you been working hard today? Nah, di sini pertanyaan yang ini pasti dia melihat orang kelelahan ya. Jadi dia bertanya seperti ini, seperti contoh yang tadi ya. Nah, jadi ini berapa lama ya, bertanya berapa lama, durasinya berapa lama. Ya, berapa lama tapi masih berlangsung gitu ya. Misalnya ini. I've been watching television since 2 o'clock. Nah, berarti dia sudah menonton televisi selama 2 jam dan masih nonton. Gitu ya. They've been waiting here for over an hour. Mereka sudah menunggu di sini selama lebih dari 1 jam dan masih menunggu. Begitu. Ya. Jadi durasinya yang dipentingkan di sini. Ya. George hasn't feeling very well recently. Baru-baru ini ya, belum, masih nggak enak badan. Tapi dan sekarang masih tidak enak badan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini masih hujan gitu ya. Berarti sudah hujan selama 2 jam. Begitu. Oke. Kemudian itu juga bisa mengacu pada sebuah tindakan yang belum selesai ya. Nah, di sini agak-agak mirip dengan yang tadi ya. I've been learning Spanish for 20 years and I still don't know very much. Ya, saya sudah belajar bahasa Spanyol selama 20 tahun dan masih belum begitu bisa, ya. I've been waiting for him for 30 minutes and he still hasn't arrived. Nah, di sini lebih jelas lagi ya. Kalau tadi kan di sini menunggu 2 jam, ya. Kalau di sini dituliskan masih menunggu. He's been telling me about it for days. I wish he would stop. Nah, di sini dia sudah memberitahukan tentang hal itu selama berhari-hari. Saya harap dia mau berhenti karena masih terus dikatakan, masih terus dikatakan. Jadi ini bisa dikatakan mirip sekali dengan ini, ya. Pemakaiannya sama saja. Kemudian kita juga bisa menggunakan present continuous with how long, for, and since for action repeated over a period of time, a series of action, ya. Jadi ini ada serangkaian aksi tindakan yang dia lakukan selama berkali-kali ya. Misalnya, she has been playing tennis since she was 8. Nah, sekarang pun masih main ya sejak umur 8 tahun. How long have you been smoking? Nah, ini juga seberapa lama dia sudah merokok ya. She has been writing to her regularly for a couple of years. Nah, di sini juga sama ya. He's been phoning me all week for an answer. Nah, ini masih phoning juga. The university has been sending students here for over 20 years to do work experience. Ya, masih juga ini tentang durasi waktu,
ya, yang dilakukan secara repeat. Nah, sebenarnya yang dua ini, C dan D ini sama dengan yang tadi pertama dan yang kedua yang kita jelaskan tadi di sini. Sama saja, cuma ini saya ingin lepas saja supaya kita bisa lebih mengerti ya bahwa ini mengacu pada tindakan yang belum selesai. Ya, dan kemudian ini juga mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Ya, kalau di sini kan saya tidak memberikan keterangan seperti itu ya, berulang-ulang. Tapi ini sebenarnya memiliki memiliki tendensi ya, kecenderungan dilakukan berulang-ulang gitu ya. Misalnya ini, how long have you been learning English? Nah, ini kan pasti berulang-ulang ya. Have you been working hard today? Nah, kalau ini kan tidak berulang-ulang, mungkin hari ini saja. Tetapi kalau yang namanya belajar itu pasti berulang-ulang ya. Makanya di sini saya kasih contoh, main tenis berulang-ulang, merokok berulang-ulang, kemudian menulis surat berulang-ulang, menelepon berulang-ulang, kemudian mengirimkan murid ke sana selama lebih dari 20 tahun untuk melakukan work experience berulang-ulang. Jadi ini seperti yang berulang-ulangnya di sini. Dan ini yang belum selesai ya. Kalau di sini kan memiliki sebuah pengertian yang memang belum selesai ya. Watching him for an hour belum selesai, nunggunya masih ya. Tapi di sini lebih jelas lagi karena ada keterangannya ya. Udah belajar 20 tahun masih belum bisa gitu. Udah 30 menit masih menunggu. Sudah menyuruhnya tidak ngomongin lagi tentang itu, masih juga belum berhenti. Jadi ini lebih memperjelas yang A dan B tadi ya, makanya saya kasih terpisah seperti ini. Oke. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat time signalnya. The present perfect continuous is often used with since for all week atau all days juga bisa ya, all year. Nah, for days, for weeks, for years gitu ya, for ages. Nah, boleh. Lately, recently, baru-baru ini, belakangan ini, baru-baru ini, over the last few months ya, selama beberapa bulan terakhir. Kemudian how long ya, berapa lama, the whole week, seluruh minggu itu ya, sepanjang minggu ya. Jadi ini adalah time signalnya. Misalnya I've been waiting to do that for 10 years ya. Jadi you haven't been getting good result over the last few months. Nah, di sini they haven't been working all week ya. Jadi ini semua dipakai untuk time signalnya ini ya, dan ini semuanya mengacu pada durasi waktu ya, bukan hasil tetapi durasi waktunya. Sampai berapa lama dia melakukan ini semua dan masih berlangsung ya, atau sudah selesai baru selesai ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita coba latihannya ya. Ini mungkin gampang sekali, kalian cuma hanya perlu memperhatikan apakah dia pakai has atau have ya. Kalau yang lainnya tinggal kita tambahkan saja ya, seperti ini. Misalnya Aryono has been studying ya kan, it pakai has been raining. We has been working, Mr. Sukur have been traveling, kemudian have been living. Nah, seperti ini saja ya, gampang sekali. Tinggal kalian belajar sendiri saja ya. Nah, kita lihat di sini durasi waktu ya kan. Kemudian ini since yesterday, since yesterday udah hujan, berarti sekarang masih hujan ya. We have been working the garden since this morning, masih bekerja mereka ya. Ini semua menandakan tentang durasi waktu ya. Tinggal kalian belajar sendiri saja. Kemudian juga kita lihat di sini contoh-contoh yang lain. Nah, seperti ini. Ya. Nah, saya berikan sebuah prinsip di sini. Present perfect continuous puts emphasis on the duration or course of action, not the result ya. Present perfect continuous menaruh penekanan pada durasi waktu atau perjalanan sebuah tindakan, bukan hasilnya ya. Jadi dia hanya tindakannya saja yang kita durasi dan tindakannya saja yang kita nilai di sini, tidak ada hasil sama sekali ya. Misalnya around the for 3 weeks tidak ada hasilnya sama sekali, apa yang dihasilkan nggak gitu terlalu banyak ya. Ya, oke. Dan ini juga menceritakan tentang menjualnya dan sebagainya ya. Tapi ada juga yang mengajarkan bahwa untuk yang seperti ini ya, for 3 weeks ini bisa dipakai untuk present perfect. Jadi Anita has traveled around Indonesia for 3 weeks ya, karena ini memberikan berapa banyak waktunya. Memang durasi waktu, tapi ini juga bisa memberikan hasil ya. Kemudian kemudian juga ada lagi mungkin beberapa yang bisa dipakai, misalnya. Nah, di sini abroad for a month ya.
Tapi di sini karena baru sebulan belum terlalu banyak ya, masih bisa. Kalau tadi kan yang dua tahun yang lalu itu banyak sekali ya. Nah, ini juga bisa mungkin Mr. Bartolo has run his restaurant since last year. Nah, itu juga bisa ya memakai present perfect ya, karena sudah lama sekali. Mungkin yang mungkin bisa yang lebih lama-lama itu mungkin masih bisa memakai present perfect ya, tapi kalau yang baru sebentar-sebentar mungkin lebih cocok menggunakan present perfect continuous ya. Oke, kalian belajar sendiri saja tentang pemakaiannya ini. Kalau tentang negatifnya tinggal tambahkan not, dan tentang interrogatifnya tinggal pindahkan saja has atau have-nya ke depan ya. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai present perfect continuous. Saya harap ini membuat jelas. Nanti saya akan membahas mengenai perbedaan antara present perfect continuous dan present perfect supaya lebih jelas lagi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.